Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Perkenalkan, nama saya Laras Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Gegesik. Di sini saya dipercaya dan ditugaskan untuk menjelaskan materi PJBL mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Reza Ardiansyah selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi pada tugas proyek PJBL kali ini, sejarah Indonesia mengangkat tema organisasi pergerakan nasional. Berikut adalah pengertian organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional adalah organisasi yang bergerak di bidang politik, pendidikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki nasib dan memperoleh kemerdekaan. Organisasi pergerakan nasional juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Yang kedua, untuk memperoleh kemerdekaan. Dan yang ketiga, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Latar belakang terbentuknya organisasi pergerakan nasional karena timbulnya perasaan senasib dan sepertanggungan atas penderitaan yang sama-sama dialami dan tanggung jawab serta keinginan yang besar agar bisa meraih kemerdekaan, memunculkan semangat baru untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia dengan cara mempersatukan seluruh golongan dalam suatu organisasi. Berikut adalah organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Serikat Islam, yang ketiga ada Indispartij, dan yang keempat ada Perhimpunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil subtema Indispartij. Indispartij atau Tiga Serangkai adalah organisasi yang bergerak dalam bidang politik. Berdiri pada tanggal 25 September 1912. Didirikan oleh 3 serangkai yaitu Daus Dekar, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indispartij juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras. Yang kedua, membangun semangat patriotisme. Latar belakang berdirinya Indispartij adalah karena adanya diskriminasi yang diterima oleh kalangan pribumi. Hal ini terus berlangsung bahkan setelah politik etis diumumkan oleh Ratu Wilhelmina. Berikut adalah cerita singkat Indispartij. Indispartij merupakan organisasi ilegal yang tidak mendapatkan izin oleh pemerintah kolonial. Tetapi hal itu tidak membuat para pendiri Indispartij takut. Mereka terus-menerus menyebarkan opini yang kritis itu lewat media. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi tokoh pertama yang menyuarakan tindakan Belanda yang tidak berberi kemanusiaan. Ia menulis kalimat Als in Nederland was, yang artinya andaikan aku seorang Belanda pada koran The Express. Kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo menulis tulisan yang berjudul Menimbang di koran The Express juga menjadi kontroversial. Karenanya kedua orang itu bersama pemimpin redaksi Daus Dekar diasingkan ke Belanda. Kemudian ada bubarnya Indispartij. Indispartij kemudian dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda 3 bulan setelah didirikan karena dianggap melawan pemerintah. Indispartij kemudian berganti nama lagi menjadi National Indispartij atau NIP. Meski organisasi Indispartij ini singkat, tetapi keberadaannya mampu membangun aspirasi di antara rakyat Indonesia itu sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, gimana nih? Kita sudah tahu kan tentang organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah ada Indispartij. Kita tadi sudah bahas sekilas tentang Indispartij dan semoga bisa membantu teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 5 meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.